Halo, selamat datang di e-learning PT Gemilang Harta Dinata Abadi, di mana ini merupakan sarana pembelajaran secara online bagi insan GHA. Diharapkan sarana pembelajaran ini akan menjadikan insan GHA sebagai SDM yang berkualitas dan profesional. Berikut adalah materi Corporate Value PT Gemilang Harta Dinata Abadi, yaitu mulia. Corporate value atau nilai-nilai perusahaan dibutuhkan untuk membentuk suatu budaya perusahaan yang kuat dan wajib dijalankan oleh seluruh karyawan dan stakeholder menuju kesuksesan bersama. Apa itu mulia? Kata mulia yang merupakan singkatan dari manfaat, unitas, loyal, inovasi, dan amanah. Tagline dan tujuan dari penerapan corporate value mulia ini adalah menuju insan GHA yang mulia. Manfaat. Perusahaan dan karyawan menjadi manfaat bagi orang dan lingkungan sekitar. 1. Menjadi perusahaan dan karyawan yang berkontribusi bagi lingkungan sekitar dan keluarga. 2. Membangun lingkungan yang kondusif dan dapat menjadi teladan bagi rekan kerja, lingkungan sekitar kantor terutama bawahan. 3. Suka menolong dalam pekerjaan dan kegiatan di sekitar lingkungan kantor. Apa yang harus dilakukan? Responsif juga aktif bekerja sama dan tolong-menolong dengan rekan kerja, atasan, bawahan, nasabah dan lingkungan kantor dalam kebaikan. Apa yang tidak boleh dilakukan? Bersikap apatis, tidak peduli. Unitas atau unity adalah bersatu dan bergandengan tangan dalam menuju kesuksesan bersama berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. 1. Seluruh karyawan dan stakeholder secara bersama-sama berkontribusi terbaik dan bekerja sama untuk kemajuan perusahaan. 2. Menghargai dan respek terhadap rekan kerja, atasan serta nasabah tanpa memandang latar belakang. Apa yang harus dilakukan? Respek dan saling menghargai sesama karyawan, atasan bawahan maupun nasabah tanpa memandang jabatan, suku, agama maupun ras. Apa yang tidak boleh dilakukan? Bekerja sendiri dan memilih orang dalam bekerja sama. Loyal adalah berdedikasi terhadap perusahaan dalam menjalankan prinsip pertumbuhan sehat, berkualitas dan berkesinambungan serta dedikasi nasabah karena pelayanan yang terbaik. 1. Selalu memberikan yang terbaik bagi perusahaan dengan prinsip pertumbuhan yang sehat, berkualitas dan berkesinambungan serta menjaga nama baik perusahaan dan keluarga. 2. Memberikan pelayanan yang prima kepada nasabah agar nasabah menjadi loyal. Apa yang harus dilakukan? Memberikan yang terbaik dalam bekerja dan pelayanan kepada nasabah. Apa yang tidak boleh dilakukan? Bekerja sekedarnya dan tidak fokus dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Inovasi. Terus berinovasi dan melakukan perubahan menuju terbaik. 1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. 2. Terbuka kepada perubahan menuju pertumbuhan yang sehat, berkualitas dan berkesinambungan. Apa yang harus dilakukan? Aktif meningkatkan kompetensi diri dengan cara banyak belajar dan membaca dan siap menghadapi perubahan. Apa yang tidak boleh dilakukan? Malas untuk belajar dan tidak antusias untuk berkembang serta hanya bekerja sesuai dengan apa yang diperintahkan atasan. Yang terakhir adalah amanah, yaitu memegang teguh kepercayaan yang diberikan, profesional, menghindari benturan kepentingan. 1. Memenuhi janji dan komitmen. 2. Bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan. 3. Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika. Apa yang harus dilakukan? Melaksanakan aturan dan ketentuan serta komitmen yang telah dibuat. Apa yang tidak boleh dilakukan? Melanggar aturan dan ketentuan serta komitmen yang telah dibuat yang dapat merugikan perusahaan. Bagaimana tahapan implementasi atau penerapan nilai-nilai mulia dilakukan? Ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam penerapan nilai-nilai mulia, yang terdiri dari tahapan pertama adalah tahap awal atau inisial yang berisi 1. Komunikasi dari pimpinan, yaitu adanya komunikasi dari para pimpinan unit kerja kepada bawahan terkait nilai-nilai mulia di PT Gemilang Harta Dinata Abadi, sehingga seluruh karyawan minimal harus tahu apa itu mulia. 2. Pembentukan agen perubahan, yaitu menunjuk sosok yang dapat dijadikan panutan di dalam penerapan nilai-nilai mulia di perusahaan. 3. Penyelenggaraan kegiatan pengenalan mulia, salah satunya adalah e-learning dan adanya pengenalan setiap hari di briefing pagi. Tahapan kedua adalah tahap intervensi, yaitu tahapan selanjutnya yang terdiri dari
1. Komitmen pimpinan, yaitu adanya komitmen atasan atau pimpinan untuk ikut serta dalam mendukung dan menerapkan nilai-nilai mulia dalam kegiatan sehari-hari di perusahaan. 2. Sistem kerja, yaitu adanya penerapan nilai-nilai mulia ini untuk penilaian atau KPI dalam penilaian performance karyawan. 3. Simbol, yaitu adanya simbol-simbol di sekitar lokasi kerja sebagai pengingat penerapan nilai-nilai mulia dalam kegiatan bekerja setiap hari. Tahapan terakhir adalah tahapan penerimaan atau acceptance, yang merupakan tahapan di mana SDM atau insan PT Gemilang Hartadinata Abadi beserta seluruh anak usahanya dapat 1. Memahami, yaitu paham nilai-nilai mulia yang telah disampaikan. 2. Menerima, yaitu dapat menerima bahwa nilai-nilai mulia ini merupakan nilai-nilai perusahaan yang harus dijalankan dalam kegiatan sehari-hari di perusahaan. 3. Mempengaruhi, yaitu dapat menjadi teladan dan influencer untuk menerapkan nilai-nilai mulia dalam kegiatan sehari-hari. Demikian e-learning nilai-nilai perusahaan ini disampaikan, semoga dapat menjadi budaya perusahaan di PT Gemilang Hartadinata Abadi beserta anak usahanya. Serta seluruh karyawan dapat menjalankan nilai-nilai mulia ini dalam kehidupan sehari-hari sehingga diharapkan akan dapat menjadi insan GHA yang mulia. Atas perhatian dan kerjasamanya, terima kasih.